Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Ini pohon, ada sungai. Sungai apa sih itu? Kayak lagu kasidah. Apa tuh? Di sini pohon, di sana pohon. Aduh. Lain-lain. Iya, pohon. Ada berapa pohon ya? Banyak. Oke. Baik, terima kasih buat para subscriber baru. Mudah-mudahan dari yang kawan-kawan sahabat OBP semua ngeklik subscribe kami ada manfaatnya ya, sedikit atau banyaknya. Amin. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya dari ocehan obrolan kita berdua ini. Dan biasanya OBP bakalan ngobrolin hal-hal yang lagi rame atau yang Lagi penting ya. Yang lagi viral. Rame, penting, genting. Wah, ini lagi rame dulu. Rame untuk dibahas, penting untuk didengarkan, dan genting untuk diterapkan. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita awali episode kali ini dengan ini ada satu hal yang menarik yang kemarin baru-baru aja sih. Itu ada pernikahan sosok tokoh muda gitu ya, anak seorang ulama gitu kita sebutnya berarti ya, karena sebutannya itu Gus gitu ya. Nah itu menikah dengan perempuan yang katanya juga selebgram. Nah, muda juga, beliaunya muda, istrinya muda juga. Nah di sini banyak beberapa video-video di mudanya tuh di bawah 20 tahun ya? Ya betul. Yang videonya itu yang kayak ini loh, apa kabar, halo, yang umurnya di atas sedikit dari beliau-beliau berdua itu, dan gitu saat ini belum nikah gitu. Jadi banyak banget yang netizen juga kalau dibilang mempermasalahkan enggak, cuman biasalah netizen. Iya, aduh si aku segini aja belum nikah deh. Iya gitu kan. Ya. Nah komentarnya itu banyak juga yang mengatakan bahasanya beliau berdua menikah karena untuk menghindari zina. Gitu. Nah di sini kita mau coba obrolin, iya ya, gimana ya, apakah menghindari zina itu hanya bisa lewat menikah gitu, hanya dengan menikah gitu ya. Kemudian apakah terus kalau menikah muda itu gimana di dalam Islam gitu ya. Sekedar senang-senang aja kan, iya, gitu ya kan, betul. sampai komentarnya gitu ya. Apakah ada larangan gak sih sebenarnya kalau nikah muda itu kayak gimana gitu. Nah itu tuh terus bagi yang belum menikah itu kayak gimana buat menghindari zinanya. Apakah harus menikah juga gitu. Tadi kan gitu, menikah itu untuk menghindarkan dari perbuatan zina. Terus kalau misalnya yang bagi yang belum nikah, jombloan jomblowati itu harus menikah, menghindari zinanya harus dengan menikahkah, sementara hilal aja nggak ada. Hilal suami atau istri aja nggak tahu. Nah itu dia. Jadi itu yang mau kita obrolin hari ini. Oke, sebenarnya menikah muda atau menikah tua, maksudnya menikah yang cukup langsung jadi cukup usia dengan usia muda tuh sebenarnya kalau dalam Islam nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, maksudnya nggak ada standar harus usia berapa gitu lah, harus misalnya 20 ke atas, misalnya kayak kebijakan ya laki-laki harus 25 gitu ya, perempuan misalnya 22 gitu. Nggak juga gitu ya, tapi memang dalam Islam itu anjuran kalau memang sudah kalian cukup untuk menikah maka menikahlah. Iya. Bahkan kan di hadis Rasulullah tuh Bedian, kalaunya kita tidak sanggup misalnya dengan menikah, misalnya muncul gejolak itu ya maka berpuasalah gitu. Nah, itu salah satu solusinya. Satu solusinya ya. Artinya nikah muda ya boleh-boleh aja. Iya, cuman memang kalau dalam kondisi kita menikah itu nggak peduli menikah di usia muda atau di usia cukup buat menikah gitu ya. Itu juga ketika memasuki mahligai pernikahan itu paling tidak ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nah bisa jadi kan kita husnuzonnya adalah beliau-beliau berdua atau tidak menyebutkan si A, si B, si C, mereka-mereka yang sudah menikah muda, atau mungkin ada keluarga, tetangga, atau siapanya sahabat OBP semuanya yang sahabat OBP lihat, kan ya dia nikahnya nikah muda dengan ini ya, bukan karena sesuatu. Karena sesuatu kayak biasanya tuh pernikahan dini, sinetron jadul. Yang tahu sinetronnya ketahuan umurnya.
Betul. Jadi apa namanya, ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Paling tidak kan biasanya kan kayak gitu ya, wejangan-wejangan dari orang tua kita itu kan begitu. Sebelum menikah itu persiapannya harus ini, harus ini, harus ini, terutama dari sisi kematangan laki-laki dan perempuannya, dari sisi emosional, kemudian nanti dari finansial gitu. Nah, itu paling utama. Maksudnya jadi kayak masalah banget gitu ya. Iya, Nah, itu ketika gimana gitu, emangnya hanya sekedar senang-senang aja gitu. Sementara kan kalau memang pernikahan itu ya memang dia itu kan apa ya, penyaluran naluri Gorizatun kasih sayang. Betul. Itu ya, jadi bukan cuman antara suami istri, tapi juga ada nanti bapak ke bapak gitu ya, ibu, naluri ibu, bapak gitu, anak. Nah, itu kan tidak akan muncul itu kecuali dengan pernikahan. Nah, lalu pernikahannya bagaimana yang mau diwujudkan? Kalau misalnya hal itu misalnya disingkirkan dulu gitu, yang penting nikahnya. Kan itu yang mungkin jadi apa yalah, jadi perbincangan netizen. Ya kan kita ngeliat bayangannya, wah iya ya, usia segitu kita ada yang masih pontang-panting untuk cari kerjaan gitu ya, ada masih pontang-panting untuk belajar sekolah, ini itu, iya masih sekolah segala macam. Ada yang generasi sandwich gitu, merasa usia gitu enak ya. Saya usia segini, usia dengan yang sama itu masih jadi generasi sandwich tadi. Terus gimana bisa memenuhi kebutuhan dan segala macamnya. Nah itu yang jadi perbincangannya. Artinya di sini kita ingin menggambarkan bahwasanya menikah dalam usia yang muda atau cukup usia tidak masalah, asal tadi sudah tahu ada konsekuensi, sudah paham ketika mau hubungan pernikahan itu. Pernikahan, berada di dalam relationship yang pernikahan. Karena kalau sudah menikah itu bukan cuman berdua aja gitu, karena ada hubungan keluarga gitu ya, apalagi nanti akan ada misalnya anak gitu. Nah itu kan menjadi konsekuensi yang memang harus bagaimana pertanggungjawabannya gitu ya, untuk mengurus hal itu semuanya. Nah itu dia. Masalah yang mungkin netizen bilang nikah muda gitu sekedar misalnya supaya menghindari perzinahan, itu memang sebenarnya alasan kuat juga gitu ya, hujahnya itu sudah benar gitu. Karena kalau misalnya dengan pergaulan kan mengerikan sekarang kemudian solusi agama itu kan ya dengan menikah, karena tidak ada solusi lain kecuali solusi agama gitu. Mau cari solusi apa? Solusi kapitalis liberal ada kumpul kebo gitu. Nah, jibril menjalik ya. Nah, tapi kalau kita Islam gitu, sebagai umat Islam, pandangannya kan bagaimana pandangan Islam gitu. Nah, mungkin kita kan melihat orang tua juga ya dari anaknya yang misalnya dinikahkan itu ya, mereka mungkin bisa menyiapkan gitu ya, dengan segala rentetan dari setelah pernikahan itu. Misalnya tadi masalah kebutuhan ya, finansialnya gitu. Nah, jadi kembalikan kepada kita menguatkan tadi kata Budian ya, semuanya itu kembali pada diri kita untuk memahami apa yang semestinya dilakukan gitu. Kalau misalnya nggak mungkin menikah gitu ya dengan usia muda, sementara tadi masalah pergaulan itu luar biasa tantangannya, berarti kan bagaimana dia menjauhkan diri atau menjaga diri dari pergaulan yang membuat itu membuat tergoda. Bener, karena kan ini kita ngambil hal-hal yang mau kita obrolin ini kan memang dari sosial media juga. Kebanyakannya, sadar atau tidak nih sahabat UBP, orang-orang yang sudah menikah, maksudnya nggak pun yang menikah muda lah, apalagi yang menikah muda itu kalau habis menikah tuh rasanya wah enak gitu, diumbar bahasa gitu. Banjarnya tuh himung banget. Iya, jadi mereka itu kan ngelihat munculkan kecemburuan bisa juga nih, ayo gitu. Jadi yang lagi istilah pacaran setelah menikah gitu. Udahlah, ayo kita langsung menikah. Jadi pengennya tuh menikah muda, kemudian nanti berdua berjuang bersama-sama dan sebagainya ini. Nah, itu juga yang berarti kalau tapi ada sisi lain yang aku belum siap, aku belum bisa ya, karena tadi bisa jadi ada generasi sandwich atau apa segala macam, hal-hal yang masih belum bisa. Nah, bisa jadi tadi tuh tadi yang disebutkan di awal oleh Bu Mas Rianti, harus berpuasa. Ada banyak tips dan trik ya. Karena memang kalau menundukkan pandangan itu dalam Islam tuh. Dan dan segala macam yang men-trigger kita buat mau menikah muda, mau bebas dari perzinahan. Nah, itu kan memang
kompleks ya yang harus dihindarin, nggak menonton hal-hal yang menaikkan syahwat gitu ya. Kemudian nanti dengan keuuan pasangan-pasangan muda nanti jadi pengen apa gitu ya, pengen nikah juga dan tapi masih belum banyak persiapan-persiapan yang dilakukan gitu ya. Terus nanti dari sisi apa lagi, finansial hari gini, susahnya nggak ada jaminan gitu ya. Betul. Semuanya diserahkan ke individu masing-masing. Betul. Nah, itu. Nah, berarti bagi sahabat-sahabat OBP semuanya, anak-anak muda di luar sana, berarti yang harus dianuin adalah cari ilmu dulu dan jaga circle-nya. Jadi kalau circle kalian itu banyak yang menikah muda gitu ya, dan menurut kalian itu itu belum banget, ayo berarti harus cari benteng, cari circle yang tepat buat sahabat OBP terhindar dari hal-hal yang membingungkan. Karena bisa jadi di orang itu cocok lah, maksudnya di kita sendiri belum pas gitu. Betul. Terus itu ntar ini juga ya, dengan belajar Islam, mengkaji Islam, akhirnya terarah pikiran, hati kita, kemudian dan segala macam tingkah laku kita akhirnya jadi, oh iya ya, ternyata kehidupan itu banyak banget yang harus distandarkan kepada Islam semuanya. Berpuasa, jadi tingkatkan juga akidahnya, jadi benar-benar karena Islam itu kan kemudian punya istilahnya selain melarang perzinahan gitu ya dengan tegas, tapi pencegahan dari perbuatan itu kan sudah ada, tegas juga gitu. Makanya kalau kita dua ada pembahasan ya, pengaturan hubungan gitu ya antara laki-laki dan perempuan dan Islam dengan kapitalis ini kan beda banget gitu kemudian. Kalau sekarang kan sengaja diumbar gitu. Nah sekarang bagaimana, meskipun kita hidup di sistem sekuler kapitalis sekarang, kita tetap menjalankan pengaturan dalam Islam itu. Jadi mulai dari misalnya menundukkan pandangan gitu, bagi perempuan yang nutup aurat, gitu. Terus tuh tidak halwat atau pacaran tadi. Nah, itu baik secara pacaran offline atau online. Karena iya tadi. Kan? Banyak yang pacaran jarak jauh gitu, pacaran jauh abang negeri gitu, sudah ketemu peluk-pelukan di bandara padahal belum menikah. Aduh. Jadi hal-hal yang memicu begitu kita bisa temukan circle yang tepat, sahabat. Jadi kalau mau circle dengan OBP boleh. Oke, ngomong-ngomong kita kemarin kayak among tamu. Mentang-mentang bahasanya tentang pernikahan. Tamu walimahan siapakah nanti yang kawin ya? Boleh. Kita jadi MC atau jadi apa? Oke, makasih sahabat udah mendengarkan ocehan kita berdua. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, sedikit atau banyaknya. Sahabat yang menentukan. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, dan jangan lupa juga tonton juga video-video kami yang sebelum ini, masih banyak loh. Saya Diana Anjarwati. Mas Liati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.